warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarina Trinanda dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer kelas B angkatan 2019 Universitas Tomakaka Mamuju. Untuk lebih lengkap dari biodata saya ada di sini. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang manfaat komputer grafik, peluang kerja, tantangan, dan lain-lain untuk memenuhi tugas pertama dari mata kuliah komputer grafik. Untuk itu langsung saja kita mulai atau kita saksikan videonya. Grafika komputer atau komputer grafis adalah bagian dari ilmu komputer yang berkaitan dengan pembuatan dan manipulasi gambar atau visual secara digital yang membahas mengenai bagaimana cara menggambar suatu bentuk baik berupa garis, angka maupun struktur abstrak dengan menggunakan komputer dan menampilkannya. Nah, manfaat mempelajari komputer grafik atau Photoshop. Sebenarnya di dunia ini sebenarnya tidak ada suatu hal yang diciptakan tanpa manfaat, begitu pula dengan belajar desain grafis. Tak hanya satu atau dua, namun akan ada banyak sekali keuntungan yang akan kita peroleh apabila memiliki kemampuan dan mampu menguasainya. Nah, di sini saya mengambil 3 saja contoh di mana manfaat mempelajari komputer grafik Photoshop. Yang pertama itu mempercepat proses pekerjaan dengan cara menyajikan suatu pekerjaan dalam bentuk grafis. Seseorang dapat memberikan hasil karya dengan menyajikan presentasi pekerjaan berupa gambar, chart, atau sebuah tulisan dengan gaya desain yang bisa mewakili presentasi pekerjaan. Yang kedua, contoh kedua yaitu menjual hasil karya dengan Photoshop. Sekarang sudah banyak situs jual beli wallpaper, background, tekstur, pattern, dan desain lainnya. Kemudian manfaat yang ketiga yang dapat kita peroleh adalah menciptakan branding di dunia bisnis. Nah, desain memang tidak diragukan lagi berperan penting dalam sebuah bisnis. Dalam sebuah campaign marketing, desain memberikan peran besar untuk menciptakan serta meningkatkan penjualan. Oke, next kita lanjut. Sekarang kita akan membahas tentang peluang kerja komputer grafik. Yang pertama, jika kita ingin menjadi seorang fotografer, nah di sini mampu mempermudah hasil jepretan kita dengan mampu memperindah hasil jepretan kita tadi dengan desain ilmu yang didapatkan selama kuliah. Sebut saja pada software seperti Lightroom dan seperti mata kuliah saat ini yaitu Photoshop dan lain-lain. Kemudian peluang kerja yang kedua yaitu desain grafis atau graphic designer. Nah, bidang pekerjaan satu ini ada di sebagian besar perusahaan industri kreatif yang sedang berkembang akhir-akhir ini. Kemudian selanjutnya yaitu kreatif direktur. Kreatif direktur yang menjadi sebuah bagian penting dalam beberapa industri kreatif. Oke, kemudian selanjutnya yaitu art direktur. Pekerjaan ini memiliki tugas penting untuk membuat konsep atau ide dan juga strategis pemasaran, seperti pada bidang periklanan atau disebut dengan advertising. Oke. Selanjutnya yaitu animator. Ada banyak kartun yang menjamur sehingga peluang besar bagi para animator untuk berkarya pun semakin terbuka lebar. Oke, kita lanjut. Di sini yang diminta minimal dari 10 bidang peluang kerja komputer grafik. Kemudian selanjutnya itu berwirausaha. Kita bisa membuka sebuah website atau kantor sendiri. Lalu kita bisa menawarkan jasa yang kita punya kepada beberapa pihak. Selanjutnya itu adalah seorang konsultan desain. Tugas seorang konsultan desain adalah memberikan masukan atau nasihat pada pelanggan yang memakai jasa kita seperti produk yang hendak mereka buat atau produksi. Nah, kemudian selanjutnya yaitu desain produk. Dalam jurusan desain produk, kita akan mempelajari untuk merencanakan dan merancang produk yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian visual hingga isi konten yang ada dalam website tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu ilustrator. Dalam jurusan ini memang mengajarkan mengenai elemen besar desain visual seperti menggambar sketsa baik menggunakan alat tulis maupun komputer.
Selanjutnya, tantangan dan peluang desain grafis biasanya bertugas untuk menyediakan aset visual berupa gambar, logo, ilustrasi, atau aset visual yang tidak bergerak. Meskipun bertanggung jawab dalam produksi aset visual grafis, pada kenyataannya seorang desainer grafis tidak harus bisa menggambar karena sekarang telah banyak online course yang mengajarkan ilmu dasar hingga penerapan skill desainer grafis untuk industri digital. Nah, saat ini banyak desainer grafis yang membagi ilmunya mengenai tren dalam dunia desain secara umum melalui media sosial, sehingga bisa menjadi inspirasi bagi audiens yang memiliki minat terhadap dunia desain grafis, termasuk bagi orang yang memilih desain grafis sebagai profesinya. Intinya semua pekerjaan yang kita geluti memiliki tantangan dan peluangnya masing-masing. Kemudian ini pertanyaan, apakah saya sudah pernah mendapatkan penghasil dari keterampilan desain? Jujur saya tidak pernah, dan saya berharapnya di sini di mata kuliah ini mampu bukan hanya sekedar menambah wawasan saya, tetapi juga bisa bagaimana saya mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bukan hanya dapat menambah ilmu, tetapi ada hal lain yang bisa kita dapatkan di pelajaran komputer grafik terkhusus di Photoshop. Kemudian yang terakhir, harapan di mata kuliah komputer grafik. Harapan saya pribadi untuk mata kuliah komputer grafik ini adalah bagaimana di mata kuliah ini bisa membantu saya dalam mempelajari macam-macam desain atau pembuatan logo dan lain-lain. Dengan melihat peluang-peluang kerja tadi, tentu itu akan menambah semangat. Itu dapat menambah wawasan tentang bagaimana dunia peluang kerja di luar sana yang betul-betul membutuhkan keterampilan komputer terkhusus di komputer grafik ini, yaitu mendesain dan lain. Oke, thanks for watching. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahumma fiqillah komitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.